Baik, berikut ini video panduan untuk proses ujian CBT menggunakan perangkat mobile atau menggunakan smartphone. Yang pertama, kita jalankan untuk aplikasi browser yang ada pada smartphone kita. Kemudian kita masukkan alamat website dari halaman ujian yang akan kita gunakan. Untuk contoh, kita menggunakan www.cbtsmkhasanuddin.com. Nah, pastikan untuk penulisannya lengkap termasuk dengan www, karena kalau misalkan tidak dicantumkan dengan lengkap, biasanya halaman tidak bisa terbuka. Nah, kemudian kita akses untuk halamannya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masukkan username dan password sesuai dengan data yang ada pada kartu ujian kita. Jadi pada nomor peserta itu adalah digunakan sebagai username, kemudian password digunakan sebagai password. Berikutnya untuk kode captcha itu adalah kode yang muncul pada lingkaran berwarna hijau. Nah, itu kita masukkan dari username, kemudian password, kemudian kode captcha-nya. Pastikan data yang kita masukkan sesuai dengan kartu ujian yang kita miliki. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian, maka biasanya kita tidak bisa untuk login. Kalau sudah selesai diisi semua, kita klik login CBT. Oke, halaman awal kurang lebih seperti ini. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, silahkan ganti orientasi tampilan smartphone kita menjadi landscape atau HP kita fungsikan pada kondisi miring. Nah, tampilan awal kurang lebih jadi seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, kita aktifkan mode desktop untuk memaksimalkan tampilan pada halaman ujiannya. Menggunakan menu seperti ini, ada desktop set. Nanti untuk smartphone yang lain, biasanya untuk menunya bisa saja berbeda. Untuk halaman ujiannya seperti ini. Yang pertama kita bisa memilih untuk salah satu mapel yang ingin kita kerjakan. Kita klik mapelnya. Kemudian ini halaman informasi mapelnya. Untuk memulai ujian, bisa kita klik mulai ujian. Nah, untuk tampilan awal dari halaman soal kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada nomor soal, kemudian berikutnya ada pertanyaan, di bawahnya ada pilihan jawaban yang bisa kita pilih. Kemudian berikutnya di sebelah kanan atas ada indikator durasi waktu yang kita miliki sesuai dengan durasi waktu pada masing-masing soal. Langkah selanjutnya, di bawah ada navigasi untuk berpindah ke soal berikutnya. Bisa kita klik. Kemudian untuk memilih jawaban, kita bisa langsung mengklik pada pilihan jawaban yang kita anggap benar. Kerjakan semua soal. Setelah berpindah ke soal berikutnya, kita bisa memilih jawaban pada soal tersebut. Langkahnya sama dengan soal sebelumnya. Kemudian, ketika kita mengerjakan soal tertentu dan kita menganggap jawaban kita kurang tepat, kita bisa langsung mengganti jawaban kita dengan mengklik jawaban yang lain yang kita anggap benar. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada navigasi soal. Jadi fungsinya adalah untuk melihat jumlah soal secara keseluruhan, di mana sekaligus kita bisa langsung menuju ke nomor soal tertentu dengan mengklik nomor soalnya. Jadi kita tidak perlu berpindah antar soal satu persatu. Dengan langkah ini pastinya jadi lebih mudah ketika kita ingin menuju ke soal tertentu.
Oke, ketika sudah selesai mengerjakan semua soal, maka kita bisa mengakhiri ujian pada mapel tersebut dengan cara masuk ke nomor soal terakhir. Kemudian pada kanan bawah kita klik tombol selesai. Nah, kemudian muncul konfirmasi ujian, kita klik yes. Nah, kita akan kembali ke halaman awal, di mana pada tampilan awal ini indikator soal yang ada di sebelah kanan statusnya sudah berubah menjadi telah dikerjakan, sedangkan yang satunya statusnya masih belum dikerjakan. Kita bisa melanjutkan dengan mengerjakan mata pelajaran kedua dengan cara yang sama seperti ketika kita mengerjakan mata pelajaran yang pertama tadi. Untuk prosesnya sama, jadi kita kerjakan semua soal sampai selesai, kemudian masuk ke soal terakhir untuk mengakhiri ujian pada mata pelajaran tersebut, kemudian kita klik selesai. Seperti ini, pada soal terakhir kita klik menu selesai yang ada di kanan bawah, kemudian untuk konfirmasi kita klik yes. Nah, kita kembali lagi ke halaman awal dengan kedua mata pelajaran statusnya sudah berubah menjadi telah dikerjakan. Ketika kita sudah selesai mengerjakan dua mata pelajaran, kita bisa klik menu keluar. Nah, sampai di sini untuk proses ujian online menggunakan aplikasi ini sudah selesai. Kita tinggal mengerjakan atau melaksanakan ujian berikutnya sesuai dengan jadwal yang tersedia. Baik, demikian video panduan untuk pelaksanaan ujian CPT secara online. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih.